Dan di sini Benedetta bakal di-ban. Sedikit telat untuk Benedetta ban-nya dari Fnatic Onyx PH karena kalau kita lihat dari series kali ini, selalu ketika mereka di red side, bahkan juga di blue side, mereka ada respectful ke arah Benedettanya di fase pertama. Tapi dari Blacklist mereka mau banget menggunakan Edith-nya sebagai flex pick menuju ke arah XP. Karena dari kedua match yang kita lihat, kedua game yang kita lihat dari Edith, mau itu di tangan Haji, mau itu di tangan Edward, dua-duanya berhasil untuk mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itu pun lumayan snowballing. Dan itu dia, Benedetta yang tentunya menjadi solusi untuk bisa men-shutdown bagaimana lini jauh dari Blacklist International yang fight-nya pun kuat. Gak menutup kemungkinan Pakito juga bakal di-ban, karena itu akan men-shutdown hero lagi dan lagi dari Edward. Tapi gimana kalau Minotaurnya bakal di-pick lagi oleh Haji di last pick? Mungkin itu saja akan menjadi pick yang eksplosif, karena Minotaur juga bisa melakukan cancellation dari Blazing Duet. Dan sebenarnya satu hero yang selalu menjadi langganan ban di kedua match kita yang masih belum di-ban, Arlott sebenarnya masih bisa digunakan. Tapi terakhir kali digunakan Fnatic Onyx PH di game kita yang kedua dan tidak berhasil untuk digunakan secara efektif. Pakito akan menjadi ban yang terakhir untuk Fnatic Onyx PH. Dan kali ini kayaknya mereka akan melepaskan Minotaur dan Arlott. Mereka harusnya akan menunjukkan ban ke arah Xborg agar nantinya pick dari Gem lebih sedikit lagi, memaksa membawa ke arah Yuzong. Dan kalau pick keempatnya menuju ke Arlott, welcome untuk Minotaur yang bisa digunakan lagi oleh Haji dan entah apapun itu hero dari Yue. Pokoknya dia akan memiliki efek sisi yang luar biasa. Export ban. Lagi-lagi Arlott terlepaskan. Kayak nih, makan Arlottnya. Arlottnya jadi bait. Dan ini kombo yang mengerikan banget loh kalau misalnya bener diberikan kepada Fnatic Onyx PH. Walaupun balik lagi di game kedua mereka kalah menggunakan kombo ini, tapi Akai Arlott full reset dari vengeance-nya. Cici menjadi pilihan untuk Fnatic Onyx PH. Dan tadi kita udah melihat bagaimana Cici dari Edward yang bisa juga menzoning ke lini belakang, tapi mungkin lebih tepatnya bagaimana Moskov dari Oheb yang terancam kali ini dengan kehadiran dari Cici dan vengeance itu kayak wajib banget digunakan. Walaupun nanti dia harus terkena Curse of Blood. Aku lebih penasaran sama Yue, apakah dia akan membawakan Yif di sini? Karena combo kotak dan lingkaran akan sangat mengerikan ketika real world manipulation dipadukan juga dengan adanya Curse of Blood. Tapi mungkin bisa menjadi terlalu one dimensional di mana Cloud-nya bisa menjadi free diver juga bersama dengan CC. Mungkin mereka harus mengamankan hero yang lebih safe lagi. Valentina masih bisa menjadi pilihan. Novaria juga kalau mereka beneran mau mainnya untuk nge-poke, memberikan vision juga untuk Blacklist International. Dan mari kita lihat untuk last pick mereka. Nah, itu dia. Chain sisi yang pasti dan Arlott yang begitu powerful ada di tangan dari Haji. Bisa juga di tangan dari Edward, tapi entah kenapa aku lebih suka kalau Edward yang akan mengamankan dari Edith-nya agar magic damage-nya pun bisa lebih dijalankan ketika Curse of Blood connecting the damage. Dan sekarang tersisa satu hero. Kalau boleh saran, Digi akan sangat oke di sini. Karena lihat, hampir semua hero dari Blacklist International memiliki crowd control. Ya. Crowd controlnya memang luar biasa sekali dari Blacklist International dan komposisi mereka ini bakal menyeramkan sekali kalau tidak ada anti-CC Minotaur. Salah satu reactive roamer, kita memang expect-nya reactive roamer, tapi reactive roamer yang berbeda. Tapi masalahnya Mirko, ini kayak Fnatic Onyx Philippines tuh mau adu gengsi. Tapi kayak, man, lu lagi dalam keadaan one game away melawan Blacklist. Gengsi kayaknya bukan menjadi kata yang cocok di sini. Kalau kita ngomongin adu otot, adu team fight, entah kenapa Edith dengan team fight jangka panjangnya harusnya masih bisa menjadi solusi. Let's see tentunya di Land of Dawn. Dengan kehadiran dari Minotaur, apakah akan menjawab keseluruhan team fight yang ingin dibawakan oleh teman-teman dari Blacklist International dengan adanya Sensui Carmilla. Dan dari tadi kita selalu berekspek bahwa dengan adanya Carmilla mungkin saja dari Yue bisa membawakan Cecilion. Tapi kayaknya enggak untuk hari ini. Masih bisa untuk di game yang kelima, tapi apakah ada game yang kelima ketika Blacklist sedang berada di match point Mirko? Ini dia Blacklist versus Fnatic Onyx Philippines. Edward menggunakan Arlott-nya dan Haji adalah Edith-nya pada game kali ini. Dan kita bakal lihat saja di Land of Dawn untuk match kita yang kedua di play-ins game kita yang keempat. Di mana Blacklist International satu game lagi untuk curse-nya lanjut melawan Fnatic Onyx PH. Bisa mengeliminasi Fnatic Onyx PH di babak
kali ini. Oh my god, ini satu lagi kesempatan bagi Fnatic Onyx Philippines minimal maksain ke game yang kelima. Dan sekarang kalau kita melihat dari Edward, kayaknya dia ingin bermain lebih masif lagi di area XP lane, makanya dia bawa trail. Dan ada satu Brave Smite. Apalagi dia bawain basic common, dia tentu akan makin lebih eksplosif walaupun Haji harus mengorbankan flickernya di early game. Tapi it's okay, bukan harga yang begitu mahal, kecuali ketika all in dilakukan oleh Fnatic Onyx Philippines di turtle yang pertama. Sensui maju ke depan melawan Escalera. Mungkin saja bisa baiting out flicker dari Escalera, tapi Escalera sangat sabar. Menggunakan dash-nya saja untuk kabur. Oke, hanya akan ada satu flicker yang digunakan dari Blacklist International, yaitu menuju ke arah dari Haji. Jadi Hajinya secara nggak langsung terancam, harus menunggu lagi setup sebelum area turtle yang pertama. Karena Yue juga berada dalam keadaan setengah bar HP. Kelra dipaksa untuk mundur karena Oheb bermain lebih agresif. Dia ingin sekali memenangkan match up di early game-nya. Mengingat apa yang terjadi dari Blacklist di 2 game sebelumnya. Ketika Kelra tidak mendapatkan space yang optimal, Oheb mampu untuk bisa menekan gamenya dan bahkan memenangkan bagaimana match up dari 3-man move agar Fnatic Onyx Philippines tidak berjalan untuk 3-man move-nya. Dan untuk movementnya kita bakal lihat aja untuk menuju ke arah turtle yang pertama, di mana Edward dan juga Yue sudah di dalam posisi XP lane bersama juga dengan Gem dan Super Friends. Akai, King Kong yang pertama kepada turtle-nya mulai coba untuk mendapatkan poking damage juga, dan di atas Yue bersama dengan Edward mereka akan berhasil untuk akhirnya lebih pelan dibanding Onyx PH. Haji belum level 4 menggunakan onwardnya. Shatter juga, tapi ada heavy speed lagi dari King Kong, tapi tertransform, dan itu dia Curse of Blood dan Escalera yang berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. 3-man Mini Fury knock up dengan hanya flicker, dan Sui pun masih bisa untuk kabur dengan Gem yang terlalu jauh dari dash-nya dan bahkan tidak bisa mendapatkan pertukaran sama sekali. Edward final strike menunjukkan 2 orang, dan lihat Molina Blitz yang berhasil mendapatkan 1 buah kill juga. Too bad, kali ini Blacklist International lagi-lagi dari Yue. Dia benar-benar ngebadanin semua damage deal yang diterima, termasuk dari Yoyo Blitz dan Jam. Kayak dia nggak sempat untuk respon dengan Vengeance karena terlalu mahal harganya Vengeance di sana. Dia pun terkena efek dari transform Molina Smooch. Lagi-lagi untuk bisa menghentikan Akai, pick dari Nana merupakan jawaban. Dan Yue melakukan tugasnya dengan sangat baik sekali. Molina Smooch untuk menghentikan heavy spin. Terlalu mahal harganya, dan King Kong benar-benar tershutdown kali ini. Sensui akan berjalan dengan combo yang lebih mematikan. Dan ternyata pick dari Nananya itu bukan hanya untuk combo dengan Yue, tapi kali ini untuk mengamankan Akai. Full burst dan menunjukkan Super Freeze, bahkan Eternal God-nya masih bisa untuk dikeluarkan. Yue no passive, Legend Wet menggunakan damage-nya dari Kelra, tapi masih belum untuk mendapatkan siapapun. Haji, Earth Shatter hanya untuk disengage. Dan Blacklist International lagi dan lagi berhasil untuk mundur dan mendapatkan trade yang baik sekali. Edward full turret gold hampir di atas. Bagaimana kita bisa melupakan Edward yang selalu bermain dengan satu tiket di XP lane untuk melakukan full push dengan hero seperti Benedetta atau bahkan Pakito. Makanya gak heran dia lebih mementingkan push menuju gold shield turretnya. Dan kali ini keuntungan dari Blacklist 1000 gold akan terus bertambah. Dan lihat Gem, dia dibikin sekarat terlebih dahulu sesaat sebelum ada turtle. Dan Edward bisa berjalan terlebih dahulu, bisa dengan 2 move. Yang pertama, dia bisa cut minionnya. Yang kedua, dia bisa langsung menuju ke arah turtle dengan setup yang lebih pasti lagi. Haji, dia punya target King Kong di sini. Tapi kali ini ada heavy spin yang ingin dipaksakan, dan Fury pun bisa dilakukan dengan cepat. Dengan heavy speed juga, tapi Edward di sini menggunakan positioning yang sangat baik, dan Haji pun menggunakan primal red-nya. Fnatic Onyx PH mereka ada di dalam posisi yang sangat menyeramkan. Blacklist International di early game dengan semua kemenangan. Moskov apa bakal langsung teleport? Enggak sepertinya. Aku kira bakal langsung beralih ke bagian top lane, tapi Oheb dengan blessing duet Harus menggunakan flickernya untuk kabur, dan bahkan apa yang terjadi, Super Prince terpick off begitu saja oleh Yue. Molina Blitz yang digunakan, dan Sensui dia bisa untuk maju, memberikan tekanan, dan tidak ada ancaman sama sekali. Bahkan tidak ada pertukaran deh, walaupun sisinya di atas sendiri. Apa yang terjadi di game kali ini, Mirko? Apa yang sedang terjadi oleh Fnatic Onyx Philippines? Mereka benar-benar tersungkur dengan banyaknya poin yang bahkan Haji sekalipun bisa mengambil scavenger crab-nya dari tangan Kelra. What?
happen dengan 2000 gold yang terlalu banyak leading dari Blacklist International. Objektif demi objektif diamankan, point kill demi point kill juga didapatkan, dan kali ini bahkan solo kill. Hal yang lebih buruk ketika kita berbicara mid lane match up, Nana melawan Vexana. Back to the keys to victory, B. Dimana mentalitas ini penting sekali untuk match elimination seperti ini. Dan kita udah tahu sendiri Blacklist International dengan pengalaman semua player mereka, bahkan Oheb dan juga bahkan Sensui dan juga Yue. Mereka udah merasakan World Championship stage M5. Mereka berhasil untuk represent Philippines di M5 World Championship dan memiliki pengalaman, membawa pengalaman itu balik ke MTLPH. Apalagi mereka juga mengawalinya dari lower bracket di M3 World Championship. Mungkin bisa kita katakan bahwa lagi-lagi upper bracket for B, for Blacklist International. Wow. Miracle run bener-bener untuk Blacklist International kalau mereka berhasil untuk menumbangkan Fnatic Onyx PH. Karena bahkan di regular season, mereka bukan tim yang dominan, mereka bukan tim yang konsisten bahkan, Be. Dan mereka dikalahkan Fnatic Onyx Filipin 2-0, Mirko. 2-0 tanpa balas. Di leg yang pertama. Di leg yang pertama. Dan sekarang berbicara turtle setup objektif. Lihat bagaimana Escalera coba untuk diberikan pressure terlebih dahulu, dan winning condition dari King Kong benar-benar dipukul mundur agar Sensui mampu mendapatkan turtle secara gratis. Talking damage bersama dengan Earthshatter, flicker combo dengan Curse of Blood-nya juga dengan King Kong yang mendapatkan heavy speed tapi tidak berguna. Masih dengan Vengeance, Edward berhasil untuk mendapatkan 1 kill. Oheb ditukar untuk King Kong. 1 ditukar untuk 1, tapi lihat dari turtle-nya yang masih bisa diamankan oleh Sensui dan Haji dengan primal red formnya yang melakukan zoning. Tapi kali ini at least Fnatic Onyx Philippines mereka mendapatkan pertukaran Tarat di atas. Lagi-lagi Yue yang menjadi malapetaka awalnya. Yue lagi juga yang men-shutdown King Kongnya, tapi kali ini 1v1 di area bottom lane. Kelra dalam ancaman dan tidak ada lagi pertama dari Inmaster ke belakang dengan ada boomerang dan mencoba untuk melakukan dodge, tapi tidak untuk waktu yang lama karena ada Border Blitz yang langsung menghancurkan Kelra di gold lane. Bisa langsung mendengarkan para agents di arena Champions kali ini bersorak-sorak ketika Blacklist International berhasil mendapatkan lead seperti ini. 6-1, 2000 gold lead di menit ke-7. Wow, mental dari Blacklist International. The real upper bracket hanya bukan untuk Blacklist kali ini. Mereka menuju ke babak selanjutnya, ke babak upper bracket untuk besok. Dengan meyakinkan di game yang keempat kali ini dengan adanya Blade Armor juga dari Edward. Keuntungan tidak berhenti, Mirko. Kelra benar-benar berada dalam tekanan yang luar biasa. Dan kalau bisa dibilang dari Fnatic Onyx Filipin, mereka flop perlahan-lahan. Mereka kayak tersungkur dengan adanya perbedaan gold yang signifikan. Dan Kelra kayak gak mau dikasih celah sedikit pun untuk melakukan farm sebebas-bebasnya. Kita bisa lihat dari Blacklist International pergerakan mereka yang beneran dinamis sekali, selalu mengikuti ke arah Kelra, memberikan dia tekanan biar nggak bisa untuk farming. Dan kita bisa lihat bahkan untuk mendapatkan 1 buah range minion aja sesusah itu. Dia harus maju ke depan dan 4 orang yang harus babysit dia. Biasanya kita lihat 1 orang babysit, tapi kali ini untuk Fnatic Onyx PH mereka harus mengeluarkan resource sebanyak itu dan langsung terpunish oleh Edward yang sendiri di arah bawah mendapatkan Tarat tanpa ada pertukaran. Oh my god, lihat Super Prince benar-benar se-under itu conditionnya. Dia baru selesai lagi dengan item selanjutnya, Glowing One, setelah tadi dia mengamankan Enchanted Talisman. Dan Enchanted Talisman bukan item yang mahal, Mirko. Kali ini Purify, Pop-Art, bahkan Kelra harus mundur dengan ada Cyclone. Final Strike juga karena King Kong juga heavy speed yang sangat desperate. Dimana sekarang Minus Fury berhasil untuk connect karena 2 orang, tapi lihat dibalesin begitu saja dengan ada Earthshatter. Oheb mendapatkan Spear of Misery menuju ke arah Kelra. 1 untuk 1 pertukarannya, dimana sekarang Fnatic Onyx PH mereka coba untuk menggunakan teamfight lama ini untuk out sustain Blacklist International. Curse Blast connect ke arah Edward. Meanwhile di mid lane Kelra coba untuk mendapatkan damage kepada turtle-nya, kepada Taratnya di arah mid. Dan Lordnya masih bisa untuk dikontes untuk Fnatic Onyx Philippines. Engage dan juga mengorbankan Escalera untuk ditukarkan dengan Haji. Masih worth it sebenarnya karena itu yang cuma bisa dilakuin sama Fnatic Onyx Philippines. Karena kalau mereka mau teamfight jangka panjangnya kayaknya bukan opsi yang bagus. Mengingat bagaimana Sensui dengan Curse of Blood-nya, cooldown-nya juga lumayan terbilang cepat, apalagi dia pegang purple buff. Tapi untuk sekarang damage deal-nya walaupun dalam keadaan yang under, Fnatic Onyx Philippines, Super Friends terutama dan Kelra, karena hero-hero area of effect inilah alasan kenapa damage deal-nya masih ada di tubuh dari Fnatic Onyx Philippines. Tapi ingat, Haji baru saja keluar dengan flickernya.
Haji, kalau berada dalam posisi yang offside sekali lagi, tidak menutup kemungkinan Escalera malah bisa melakukan counter reactive yang lebih masif di area dari River. DAS, 3 item power spike sudah diamankan oleh Oheb. King Kong juga dengan Oracle-nya. Kelra ke depan memiliki Battle Mirror Image. Di belakang Final Slash menuju ke belakang banget. Hasil untuk mendapatkan Escalera sebelum Minute Spirit terconnect. Bahkan Cross Blood juga. Dan mereka semua tertangkap. Oheb berhasil untuk free hit. 2 member, Jeb dan Escalera terpick off dan Blacklist International menuju langsung ke King Kong. Coba untuk baiting heavy spin-nya. Dimana dia bakal coba untuk melakukan steal masih, Be. Oke, steal dari King Kong dengan heavy spin, tapi kayaknya gak cukup karena terkena dari satu final slash. Dan kali ini, kalau kita melihat dari Sensui, makin lebih bebas lagi. Blacklist International dengan Lord Dance-nya, dengan power yang sesungguhnya dari objektif kendali yang sangat-sangat luar biasa. Blacklist, ketika ada hero yang muncul, mereka akan cuekin Lord-nya, mereka akan makan hero-nya. Pure objective control. Memiliki keunggulan di arah tarotnya dan langsung mereka menggunakannya dengan slow push di arah bawah. Lord Dance dan Teamfight. Ketika menarik Onyx VH, ketika mereka membuka mapnya, ketika mereka coba untuk mendapatkan sedikit lagi posisi, selalu ada punish dari Edward, dari Haji, dan poke damage. Sebenarnya udah bukan poke lagi yang kita bisa bilang sih, burst damage yang dikeluarkan oleh Blacklist International. Yue is online, Divine Glaive Genius One, pure penetration. Oh my god, ini lengkap lagi kalau dia akan menuju ke Lightning Truncheon, bisa instant kill juga karena Super Prince dan desperate move dari Fnatic Onyx Philippines. Mereka kehilangan Lordnya, 7.000 gold, bahkan kali ini Blacklist mengungguli mereka. Blacklist tinggal menunggu momentum karena Sensui punya Curse of Blood dan Wind of Nature tentunya for sure dengan Lightning Truncheon dari Yue menimbulkan efek traumatik yang lebih mendalam kepada Fnatic Onyx Philippines. Tersisa satu kesempatan untuk menuju ke high ground. Mungkin dengan Wind of Nature itu kita bisa bilang hanya Super Prince yang bisa melakukan damage kepada Oheb. Hanya Super Prince yang bisa take down Oheb. Dengan tentunya Gem dan juga Kelra yang bisa ngedive. Kita harus lihat saja. Curse of Blood menuju ke 3 orang. Berhasil untuk mendapatkan harus Jetter juga. Kombinasinya dikeluarkan dan Oheb Abyss Walker ke depan. Eternal Guard coba untuk melakukan defense ya. Tapi satu Paystar dengan Lord yang pertama berhasil untuk ditumbangkan. Dan itu adalah Paystar di lane jauh. Dan ditambah lagi dengan kenanya 4 pemain tadi Mirko. Dan kali ini menuju ke high ground selanjutnya tentu. Mereka ingin memasakkan dengan adanya Primal Ride dan bahkan Edward. Tinggal flickernya barusan. Minus Fury juga dan menggunakan flickernya. Oheb tertangkap dan lihat Super Prince. Langsung menggunakan Cross Blast. Mendapatkan 1 dan 2 double kill. Yang diamankan. Tapi masih rugi. Blacklist mendapatkan 2 Paystar dan Fnatic Onyx VH. Kelihatannya mereka nggak bisa untuk mendapatkan banyak pertukaran balik. Apalagi yang lebih buruknya Mirko, lihat lane jauhnya di bottom lane itu dipegang kendalinya penuh oleh Blacklist International. Mereka bisa bermain dengan Moskov split push dan Fnatic Onyx Philippines kali ini mencoba untuk melakukan dobrakan di lini tengah. Masih cukup waktunya. Invade jungle pun ingin dilakukan, tapi apakah untuk kendali objektif yang netral di Lordnya akan mereka bisa jalankan dalam kurun waktu 30 detik, tapi ternyata untungnya Yue tidak mampu untuk mengambil purple buff barusan. Dengan adanya item yang mungkin lebih secure lagi nanti menuju ke arah dari Malefic Roar, harusnya Oheb ingin lebih memastikan damage-nya cukup menuju ke arah Gem. Karena minimal karena Gemnya ini belum memiliki Blade Armor, jadi setidaknya kalau ada Malefic Roar, mungkin Oheb bisa mendeliver damage yang lebih pasti lagi. Sepertinya kutukan dari Fnatic Onyx Philippines, di mana mereka selalu dipulangkan oleh Blacklist International di MPL PH Playoffs. Ini Makin late game, makin bisa terjadi. masih bisa berjalan juga. MPL Season 8 Grand Final untuk Philippines. M3 World Championship. Ditambah lagi MPL Philippines Play-in Season 12. Blacklist selalu memulangkan Fnatic Onyx Philippines. Dan kali ini Lord Dance lagi. Blacklist strategi seperti apa yang akan mereka jalankan menunggu Curse of Blood dan Yue. Untungnya masih punya pasif dari Nana. Jadi tinggal menunggu momentum untuk Edward dengan flicker final slash karena flicker sesaat lagi akan muncul dari tubuh Edward. King Kong, Lord Knockup dengan Spear of Misery yang masih ditahan oleh Oheb. Heavy Spin dikeluarkan dan di sana ada final slash juga. Di mana Sensui langsung memegang ke arah Lordnya. Dan Kelra berhasil mendapatkan 1 kill, tapi Sensui Retribution is on point. Ada Eternal Guard dengan Curse Blast menuju ke belakang. Tapi Oheb masih bisa untuk mundur. Ketika mereka mendapatkan Lord, mereka langsung disiplin. Disengage Dari Blacklist International yang akhirnya kita lihat dengan tarik ulur yang begitu manis, namun
namun kali ini wave minion lagi dan lagi Fnatic Onyx Philippines. Mereka harus menahannya semua dan Edward mencoba untuk melakukan engage terhadap Kelra, memaksa Purify itu digunakan. Untungnya masih ada Battle Mirror Image. Purify pun masih ditahan oleh Kelra. Masih bisa untuk melakukan defense kali ini di mana King Kong masih bisa dash keluar dari Curse of Blood. Tidak ada member yang kena karena Curse of Blood-nya. Nice Eternal Guard coba untuk melakukan disengage di sini di mana Edward tertangkap masih dengan flickernya untuk kabur. Escalera menahan minion wave di arah atas dan Fnatic Onyx Philippines untuk menit 15 mereka masih bisa bertahan. Mereka masih bisa untuk mungkin mendapatkan comeback kali ini. Oh my god, akhirnya Fnatic Onyx Philippines keluar dari lingkaran yang sangat mengerikan dari tubuh Sensui. Kali ini ada balasan Minan Fury. Dengan Kelra Blazing Duet juga Edward tertumbangkan. Oh, coba untuk melakukan free hit tapi jamnya langsung menuju ke depan melakukan damage-nya. Tapi lihat Molina Blazing berhasil untuk melakukan damage dan Wind of Nature juga dari Oheb untuk survive. Meanwhile dari Haji ter-takedown King Kong. Mendapatkan headbutt, mendapatkan kill 2. Ditukar oleh Nothing. Dan gemnya masih hidup soalnya Mirko. Gemnya masih mampu untuk bertahan. Keadaan berbalik kembali kali ini. 20 detik tanpa Edward, 25 detik tanpa Haji. Fnatic Onyx Philippines mencoba untuk mendapatkan objektif sebisa mungkin. Mid lane turret, bottom turret yang mungkin harus mereka amankan sedini mungkin sebelum Haji kembali ke Land of Dawn. Dan tentunya menuju ke Lord yang selanjutnya. Dari item build, rata-rata sudah menyentuh ke 6 item. Tapi untuk sekarang menurutku Super Prince membutuhkan Winter Truncheon untuk bisa escape. Ketika nantinya ada engage ke belakang, terutama dari Edward. Ketika nantinya dia akan menggunakan Final Slash dan Flicker. Tapi di sisi lain, dengan Edward mengamankan War X, betapa fancy-nya 2 item damage untuk fighters. Tapi entah kenapa Mirko, aku merasa Edward lebih membutuhkan Immortality agar nanti ketika dia terjebak di depan, entah dengan Minion Fury, entah dengan Curtain Call, minimal dia masih bisa buying time sebanyak mungkin. Setuju, karena kalau kita lihat dari damage yang bisa dikeluarkan oleh Fnatic Onyx Philippines, kalau apalagi dari team fight yang lama ya, itu mereka sebenarnya unggul. Burst damage diunggulkan oleh Blacklist International, tapi untuk team fight lama DPS masih diunggulkan oleh Fnatic Onyx PH karena kalau kita lihat dari damage outputnya, Gem, Kelra juga yang bisa memberi consistent damage terus-menerus. Tambah lagi juga dengan Super Friends yang lebih karena PL sih sebenarnya dia juga burst damage. Tapi untuk Blacklist, ketika mereka udah menggunakan satu rotation dari kombonya dengan Primal Wrath, Final Slash, dan bahkan juga dengan Curse of Blood, even Yue dengan Molina Blitz, semuanya itu satu skill rotation. Dan dari tadi aku sudah melihat lagi dan lagi ya, Molina Smooch yang akhirnya connecting dengan King Kong untuk membatalkan heavy spin. Dari tadi King Kong benar-benar penuh dengan perhitungan, penuh dengan kehati-hatian ketika dia berada di dalam Lord Fight. Dan kali ini Haji terdeteksi. Gak bisa lagi berlama-lama di dalam area bush yang penting di depan sana. Tambah lagi Kelra. Dia bisa menjalankan lane jauhnya asalkan dengan satu syarat, dia tidak terkena Spear of Destruction. Kelra, damage output dari dia udah lumayan mengerikan. Sensu coba maju, langsung terkena Tok. Dan ada Battle Mirror Image juga dari Kelra. Coba mendapatkan angle kembali dan Haji Earth Shatter Flicker combo menuju ke satu orang. Hanya Escalera tapi Minute Fury bakal langsung di pop up begitu saja dengan adanya Final Start. Tapi lihat Blazing Duet from Kelra into the back. Oheb masih ada Wind of Nature. Coba untuk survive dan terpaksa untuk mundur kembali. Langsung ditunggu oleh Edward untuk menembakkannya dengan Battle Mirror Image-nya. Bahkan ada stun menuju ke arah King Kong. Yue mega kill di menit yang ke-19. Dan Lordnya kali ini evolve. Maukah kamu berteman dengan Nana dari Yue dan benar-benar nyata adanya nempel Oheb dan Yue tapi tidak ada yang tershutdown sama sekali. Dan for sure Edward dengan War X-nya, dengan item damage-nya, dia akan menimbulkan efek yang begitu traumatik kepada Kelra ketika tidak ada Purify, tidak ada Battle Mirror Image. Ditambah lagi Kelra tadi walaupun dia sudah memiliki Huskclaw, tapi ternyata masih belum cukup untuk menutupi semua damage yang diberikan dari Edward. Push akan coba untuk dilakukan 3 melawan 5 dan kali ini bakal coba untuk di endgame oleh Blacklist International. Gem coba untuk survive. Escalera pun terkena dari Curse of Blood-nya. Immobility juga masih ada healing sedikit lagi dan Minute Fury yang sangat desperate tapi Yue mengamankan kill-nya. Burst damage-nya dari Kelra juga tidak bisa untuk memukul mundur dari Blacklist International. Satu buah Evolve Lord di arah mid lane masih bisa digunakan oleh Blacklist tapi lihat health bar-nya. Fnatic Onyx Philippines dengan base-nya mereka coba untuk melakukan healing kembali. Edward menuju ke belakang, Final Slash menuju ke Kelra dan Wind of Nature bakal langsung di pop up begitu saja dengan adanya heavy spin juga. Lihat kiting dari Oheb, immortality-nya sudah terpecahkan tapi Gem masih bisa survive, masih bisa untuk maju kembali. Coba melakukan damage menggunakan Brave Smite-nya dan langsung dikejar oleh Edward di mana base-nya langsung di-secure. Blacklist International, kutukannya terjadi lagi.
season 8, the M3 World Championship di season 12. Dan kembali terjadi di season kali ini. 3-1 sayonara Fnatic Onyx Philippines. Dan lihat bagaimana Oheb dengan